Well, hello people, welcome to my channel. Oke, di sini gua akan menjelaskan apa itu nilai dan norma. Check it out. Well, hello people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise be to Allah, the King of the King, the Lord of this universe, the Master of the day after He has no partner. Secondly, peace and salutation to our noble character Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness into the lightness, from Jahiliyah era to Islamic era, namely Islamic religion. Oke, di sini saya akan membahas tentang apa sih yang dimaksud nilai dan norma sosial. Di sini saya akan membahasnya secara jelas dan padat. Oke, selamat menyaksikan. Get it when I get back. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nilai didefinisikan sebagai harga dalam arti taksiran harga, yaitu harga uang dibandingkan dengan harga uang yang lain, angka kepandaian, biji banyak sedikitnya isi, kadar, mutu, sifat-sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Adapun menurut Steinman, nilai ialah sesuatu yang memberikan makna dalam hidup, yang memberi acuan, titik tolak, dan tujuan hidup. Nilai menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai tidak hanya dipandang sekedar keyakinan. Nilai selalu menyangkut pola pikir dan tindakan, sehingga ada hubungan yang amat erat antara nilai dan etika. Selaras dengan Steinman, Rockach juga merumuskan nilai sebagai suatu keyakinan yang dalam tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap jelek. Sementara itu, menurut Linda dan Richard Ernst, nilai merupakan standar-standar perbuatan dan sikap-sikap yang menentukan siapa kita, bagaimana hidup kita, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Tentu saja nilai-nilai yang baik yang bisa menjadikan orang lebih baik, hidup lebih baik, dan memperlakukan orang lain secara baik. Oke, selanjutnya ialah ciri-ciri nilai sosial. Ciri-ciri nilai sosial yang pertama ialah nilai tercipta secara sosial, dalam artian bahwa nilai merupakan hasil kesepakatan bersama atau suatu masyarakat guna memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ialah nilai memiliki cakupan yang luas, yaitu meliputi cara berperilaku, adat atau kebiasaan, serta kebudayaan. Selanjutnya ialah nilai sosial diwariskan itu secara turun-temurun atau lintas generasi melalui interaksi sosial pada rentang waktu yang relatif lama. Selanjutnya, nilai sosial tidak statis. Dalam artian, seiring berjalannya waktu, nilai itu dapat bergeser, berubah, diperbaharui, serta ditinggalkan. Selanjutnya ialah nilai sosial yang bervariatif antar masyarakat karena adanya perbedaan sistem kebudayaan. Selanjutnya ialah nilai sosial bersifat
mengikat individu. Jadi nilai sosial itu mengikat suatu individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Selanjutnya ialah ditransformasikan melalui proses belajar yang meliputi sosialisasi, akulturasi, dan difusi. Selanjutnya ada fungsi nilai sosial. Yang pertama, fungsi nilai sosial ialah sebagai pedoman berperilaku. Yang kedua, sebagai kontrol sosial. Ketiga, sebagai pelindung sosial. Fungsi nilai yang pertama ialah sebagai pedoman berperilaku. Nilai sosial berisi mengenai cara individu bertindak dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ia dapat diterima dalam masyarakat. Nilai sebagai pedoman berarti nilai mengambil fungsi sebagai sumber acuan dan pegangan hidup individu, berpikir, bertindak, dan bertingkah laku. Segala tindakan yang dilakukan individu atas dasar kebebasan berekspresi harus tetap berpedoman dengan nilai-nilai atau norma yang ada dalam masyarakat. Tujuannya ialah agar tetap terkendali dan tidak merugikan diri sendiri atau kelompok masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ialah sebagai kontrol sosial. Nilai sosial terbentuk dari kesepakatan bersama. Oleh sebab itu, nilai bersifat mengikat individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Nilai memiliki fungsi sebagai pemberi batasan mengenai hal-hal yang pantas dan tidak pantas dilakukan, serta mempertegas perilaku yang dianggap baik dan buruk. Sehingga harapannya setiap individu yang tumbuh dalam masyarakat menjadi baik dan tidak berbuat jahat atau menyimpang. Namun sayangnya, nilai-nilai ini terkadang membatasi perkembangan diri mereka. Misalnya, perempuan tidak boleh bersekolah tinggi karena nantinya hanya akan menjadi ibu rumah tangga atau dia akan melawan suaminya. Padahal perempuan yang sekolah tinggi dapat mendidik anak dengan baik, dengan tepat dan tetap waras dalam menjalani rumah tangga. Fungsi nilai yang selanjutnya ialah sebagai pelindung sosial. Nilai sosial diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dalam waktu yang relatif lama. Nilai sosial juga membawa visi yang luas, yakni mendorong terciptanya keteraturan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nilai memiliki fungsi sebagai pelindung sosial yang meminimalisir terjadinya bentuk-bentuk penyimpangan sosial dan memberikan perasaan aman bagi individu tersebut atau kelompok dalam suatu masyarakat. Macam-macam nilai sosial. Yang pertama ada nilai material, yang kedua ada nilai vital, dan yang ketiga ada nilai rohani. Nah, yang pertama yaitu nilai material. Apa sih nilai material itu? Nilai material itu ialah segala sesuatu yang fungsinya dapat dirasakan secara jasmani atau unsur fisik. Sebagai contoh, batu dapat dimanfaatkan untuk membangun gedung. Oleh sebab itu, batu memiliki nilai material yang dapat dirasakan oleh manusia. Nah, yang kedua ada nilai vital. Nilai vital terdiri dari segala sesuatu yang bermanfaat dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Sebagai contoh, jaket pada musim dingin atau musim hujan digunakan untuk menghangatkan tubuh. Namun, di musim panas atau kemarau, jaket tidak memiliki nilai atau kegunaannya berkurang. Jaket berdasarkan kegunaannya termasuk dalam benda yang memiliki nilai vital. Yang ketiga ialah nilai rohani. Nilai rohani meliputi segala sesuatu yang manfaatnya dapat dirasakan secara batin atau rohaniah. Nilai rohani meliputi nilai religius, moral dan kebaikan, keindahan atau estetika, dan kebenaran. Misalnya, setiap individu meyakini sebuah agama atau kepercayaan serta mempraktekkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, yang mana ajaran-ajaran yang diimani memberikan kedamaian dan ketentraman dalam hati mereka. Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan serta beribadah sesuai dengan ajaran agama menjadi bagian dari nilai rohani. Oke, selanjutnya ialah pengertian dari norma sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
Norma diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Norma juga dapat dimaknai sebagai petunjuk atau arahan dalam bertingkah laku yang harus dilakukan, bahkan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilanggar, akan mendapatkan sanksi tertentu. Norma juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman untuk bersikap, berpikir, perasaan, sampai bertindak dan patokan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Norma terisi dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Sifat dari norma adalah mengikat. Oke, selanjutnya ialah ciri-ciri dari norma sosial. Norma itu secara umumnya tidak tertulis. Selanjutnya, merupakan hasil dari kesepakatan. Selanjutnya, masyarakat merupakan pendukung yang menaatinya. Selanjutnya ialah melanggar norma sosial, mendapatkan sanksi atau hukuman. Selanjutnya, menyesuaikan dengan perubahan sosial sehingga dapat dikatakan bahwa norma sosial itu dapat mengalami perubahan. Selanjutnya, dibuat secara sadar. Yang selanjutnya ialah fungsi dari norma sosial. Yang pertama, fungsi dari norma sosial yaitu bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat, lalu dapat menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan tertib. Selanjutnya, memberikan petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Selanjutnya, membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Selanjutnya, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai nilai yang berlaku. Selanjutnya, memberikan batasan, yaitu berupa larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak. Selanjutnya, memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku yang ada dalam masyarakat serta menyerap nilai-nilai yang diharapkan. Macam-macam norma sosial. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan keempat ada norma hukum. Yang pertama ialah norma agama. Norma agama diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isi dari norma ini berupa perintah, ajaran, dan larangan. Adapun sanksi dari norma agama berupa dosa dengan balasan di akhirat. Selanjutnya ialah norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat lebih baik dan menghindari tindakan-tindakan buruk. Adapun pelanggar norma ini akan mendapatkan sanksi berupa penyesalan, dicemooh, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum berasal dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Norma hukum memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Norma hukum juga dijadikan sebagai pelengkap norma-norma lain dengan sanksi nyata, tegas, memaksa, dan mengikat seperti penjara dan denda. Hubungan nilai dan norma sosial. Hubungan norma dan nilai sosial tidak dapat dipisahkan. Keduanya bagai dua mata sisi uang yang tidak dapat dipisahkan. Jika nilai dianggap sebagai hal yang baik, diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat, kemudian norma dianggap sebagai kaidah atau aturan yang disepakati masyarakat dan memberi pedoman bagi perilaku supaya anggotanya ketika mengejar sesuatu yang dianggap baik atau diinginkan itu. Nilai menjadi sesuatu yang paling dasar, sifatnya hakiki, intisari atau makna yang terdalam. Ia berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal yang sifatnya ideal. Nilai berwujud abstrak. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya suatu hal yang menjadikannya konkret atau nyata. Maka, norma hadir untuk membentuk nilai menjadikan konkret dan nyata. Aturan-aturan berupa perintah dan larangan terkandung dalam norma yang didasarkan pada suatu nilai yang dalam masyarakat dianggap baik, benar, bermanfaat, dan dijunjung tinggi. Dapat disimpulkan,
bahwa hubungan norma dengan nilai terletak pada dijadikannya norma sebagai sumber dari seluruh aturan yang memberikan arahan bagi manusia agar harapan-harapannya dapat menjadi kenyataan. Hubungan nilai dan norma juga terdapat dalam pembentukan sikap setiap individu dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat, sampai pendidikan dalam segi moralitas. Pada dasarnya, hubungan antara nilai dan norma merupakan sebuah nilai yang dibakukan atau dijadikan standar atau ukuran dalam menentukan kualitas tingkah laku manusia. Oke guys, selesai sudah pembahasan kita kali ini tentang nilai dan norma sosial. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke.